Kemudian presentasi hari ini mengenai budaya positif yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Lia SDI. Untuk Ibu Lia dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat karunia serta hidayahnya kita masih dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai, yaitu SD Negeri 005 Bukidamar. Tak lupa pula salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil masyaqah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 005 Bukidamar, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 005 Bukidamar. Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah meluangkan waktunya untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya. Di sini saya akan melakukan pengibasan atau mendiseminasikan tentang budaya positif, yang mana ini merupakan salah satu tugas saya dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 9, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Menurut Kunjara Ningrat, kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang berarti bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Maka Kunjara Ningrat mendefinisikan budaya sebagai daya budi yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Kemudian budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal dan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Yang mana kita sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka yang digalakkan adalah dimensi salah satunya yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Inilah 6 profil pelajar Pancasila yang ingin kita capai para peserta didik. Kemudian perubahan paradigma budaya positif. Nah, di sini saya mau minta bantuan kepada dua bapak atau ibu guru untuk melakukan permainan tentang posisi kontrol. Boleh saya minta Ibu Norma dengan Ibu Widya. Ibu Norma seakan-akan punya sesuatu yang sangat penting, punya sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Ibu. Nah, sementara Bu Widya seakan-akan berusaha untuk membuka yang ada di kepala Bu Norma. Nah, coba dari sini kita akan melihat apakah Bu Norma akan membuka kepalanya. Ibu rayu dengan bujukan, rayuan, terserah segala macam. Bu, boleh dibuka kepala tangannya? Saya mau lihat isinya apa. Lihat sebentar. Enggak Bu, kan sudah bilang. Enggak. Boleh ya Bu, saya lihat bentar aja. Itu kan enggak Boleh ya? Tante mama aku di rumah, enggak boleh maksa-maksa. Bu, nggak boleh lihat. Enggak boleh. Baik, terima kasih kepada Ibu Widya dan Ibu Norma. Nah, dari permainan yang dilakukan oleh terima kasih Ibu. Dari permainan yang telah dilakukan oleh Ibu Widya dan Ibu Norma, itu menggambarkan bahwa tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali kita sendiri. Artinya apa? Walaupun kita ada bujuk rayuan dari orang lain, tapi kalau kita tidak mau orang itu mengontrol diri kita, maka itu tidak akan terjadi. Sama halnya seperti peserta didik. Kita tidak bisa mengontrol peserta didik. Yang bisa mengontrol peserta didik mereka sendiri.
Jadi dari situ terlihat bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol kita hanya diri kita sendiri. Kemudian stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Kemudian, bagaimana seseorang bisa berubah dari simulasi respon ke teori kontrol? Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, kita harus merubah sikap dan perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan berubah paradigma kita, skema pemahaman kita tentang dunia. Dalam budaya kita, makna disiplin adalah sesuatu yang seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita sebagai seorang pendidik pasti menginginkan kita menciptakan, kita memiliki anak-anak yang memiliki disiplin positif, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, yang mana motivasi itu tumbuh dari dalam diri kita, bukan muncul dari luar atau motivasi ekstrinsik. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Lebih mengutamakan motivasi intrinsik. Artinya apa? Kita menginginkan anak kita itu melakukan sesuatu itu karena memang dari dalam diri mereka, bukan dari luar. Contoh, mereka datang ke sekolah tidak terlambat, tepat waktu, bukan karena mereka takut dihukum, bukan karena mereka ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah, yang mana mereka sebagai siswa teladan yang tidak terlambat, tidak pernah terlambat. Tapi mereka datang ke sekolah tepat waktu karena memang mereka sadar bahwa ini tanggung jawab saya sebagai seorang siswa. Saya harus datang tepat waktu. Itu yang kita harapkan. Kemudian motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, ini yang saya contohkan tadi. Contoh anak didik, dia datang tidak terlambat karena takut dihukum. Atau anak didik pada hari Senin tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Mereka itu mereka datang ke sekolah tepat waktu. Itu bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah, tapi mereka datang ke sekolah tepat waktu itu karena mereka sadar bahwa itu adalah tanggung jawab mereka. Itu yang kita harapkan. Motivasi anak didik ini harus tumbuh dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari orang lain atau dari luar. Kemudian identitas disiplin gagal. Ada hukuman dan penghargaan. Ini yang sering kita laksanakan, ini yang sering kita kerjakan. Ternyata ini gagal. Ini disiplin yang gagal. Hukuman itu bersifat menyakitkan. Hukuman bersifat tidak nyaman. Anak tidak nyaman dengan hukuman yang kita beri. Kemudian anak akan merasa takut kepada kita. Hukuman juga bersifat memaksa. Hukuman tidak mengembangkan kesalahan. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Sementara penghargaan yang selama ini kita rasa efektif untuk memunculkan motivasi anak belajar, ternyata itu tidak efektif karena dapat merusak hubungan. Kenapa di sini dapat merusak hubungan? Karena dapat menumbuhkan rasa iri dari teman-teman yang lain. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia itu melakukan sesuatu karena ingin mencapai sebuah penghargaan, ingin mendapatkan sebuah penghargaan,
bukan ingin menghargai dirinya sendiri. Kemudian, identitas disiplin sukses itu ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi muncul setelah adanya kesepakatan yang kita buat antara siswa dengan guru. Konsekuensi itu bersifat penguatan jangka pendek, perlu monitoring keberlanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, serta kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sementara restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus kepada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti sedikit kita bahas tentang restitusi. Nah, di sini ada sedikit tindakan guru. Saya ingin kita menjawabnya secara bersama. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Iya, ini termasuk sebuah hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu hukuman atau konsekuensi? Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu termasuk konsekuensi dari apa yang telah dibuatnya. Kemudian yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena hukuman itu bersifat lebih ke tidak nyambung. Dia tidak memakai masker, tapi hukumannya push up. Kalau konsekuensi, dia masih berkesinambungan dengan apa yang dia kerjakan. Kemudian yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Kemudian, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kemudian, membersihkan tumpah air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, karena dia yang berbuat maka dia yang bertanggung jawab. Kemudian, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran secara 10 menit. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Sementara restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian yang kedua, pada hukuman, guru marah dan anak akan merasa takut. Sementara pada konsekuensi, guru tegas dan anak hormat pada peraturan. Pada restitusi, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, dari ketiga ini sudah tampak lebih jelas. Dari semakin dia ke kanan, dia semakin baik. Dari hukuman kita pindah ke konsekuensi, kemudian kita pindah ke restitusi. Kita belajar untuk berubah, sama-sama kita belajar berubah untuk ke restitusi. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Semua orang pasti kebutuhan utamanya adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan.
Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Terkadang anak melakukan sebuah tindakan atau sebuah kesalahan itu karena ada salah satu kebutuhan manusianya yang tidak terpenuhi. Misalnya, dia kurang perhatian, berarti dia kurang kasih sayang. Terkadang ada anak di dalam kelas kita itu yang dianya itu minta diperhatiin sama kita. Mungkin dia di rumah kurang kasih sayang dari orang tuanya karena orang tuanya sibuk bekerja, atau dia kurang kebebasan, dia kurang kesenangan. Jadi kita sebagai seorang guru harus mampu melihat kebutuhan dasar seorang anak, mana yang belum terpenuhi. Sekarang ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang sering kita lakukan itu adalah sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Pada dasarnya penghukum itu ciri-cirinya dengan suara yang keras, dengan nada yang tinggi, terus berkata kasar. Padahal posisi penghukum ini itu dapat mematikan mental anak. Anak akan merasa takut, anak akan merasa punya dendam sama kita. Takutnya nanti ini dapat berkepanjangan sampai ke waktu yang lama. Mungkin nanti saat mereka sudah besar, mereka ketemu sama kita, oh ini dulu guruku yang begini, aku dulu dibeginikan sama ibu ini. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini lebih memelas, lebih rendah nadanya, tapi kata-katanya menusuk juga ke dalam hati. Ini akan membuat anak merasa tidak percaya diri, membuat emosi anak terpendam. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol seorang guru sebagai teman. Sebagai seorang teman, ini dia lebih akrab, lebih ramah, tapi ada sisi negatifnya. Kenapa saya bilang ada sisi negatifnya? Kalau kita akrab, kita murid menganggap kita teman, mungkin akan kurang dihargai sama murid. Kemudian murid itu hanya ingin berperilaku, hanya ingin melakukan tindakan untuk guru itu saja. Kalau guru yang lain yang menyuruh, guru yang lain memberi tugas, mungkin murid itu tidak akan mengerjakannya. Kemudian yang keempat, pemantau. Kita sebagai seorang guru hanya memantau anak, kemudian melakukan refleksi tindakan. Yang kelima adalah manajer. Kalau kita sebagai seorang guru memakai posisi kontrol, yang baik itu adalah sebagai seorang manajer. Kalau kita tidak bisa sebagai seorang manajer, setidaknya kita bisa berada di pemantau. Yuk mari sama-sama kita belajar untuk meninggalkan penghukum dengan membuat rasa bersalah. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu terdapat 3 tindakan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, kita bisa mengatakan contohnya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah. Untuk validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kemudian, kamu ingin
menjadi orang yang seperti apa? Pada restitusi tindakan, kita hanya sekedar bertanya sama anak. Tapi pertanyaan ini yang dapat menumbuhkan anak untuk bertanggung jawab, untuk mengenali apa yang telah dia perbuat. Keyakinan kelas apa yang telah mereka langgar? Kemudian keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Dari tadi di sini kita merujuk pada keyakinan, bukan peraturan. Kenapa di sini dipilih keyakinan? Karena sesuatu yang sudah diyakini itu akan melekat pada diri kita dan kita akan mengerjakannya, ketimbang dengan peraturan yang hanya tertulis di secari kertas. Contoh, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Keyakinan kelas, keyakinan yang kita rasakan adalah untuk keselamatan. Bukan kita melakukan itu karena peraturan, karena memang udah aturannya. Tapi kita yakin bahwa kita pakai helm itu untuk keselamatan kita. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Itu kita yakin itu dapat kesehatan untuk kita. Bukan karena memang peraturan kita buat itu. Kita pakai masker bukan karena peraturan, tapi karena kita yakin itu demi kesehatan kita bersama. Mengapa keyakinan kelas? Ini tadi, mengapa tidak peraturan kelas? Karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan ini dirujuk dari peraturan. Karena adanya peraturan, kita yakini menjadi sebuah keyakinan, maka akan kita laksanakan. Ini ada contoh keyakinan kelas. Misalnya, kembalikan barang ke tempatnya. Nilai kebajikan yang akan kita tuju adalah tanggung jawab. Kemudian, dilarang mengganggu orang lain. Nilai yang akan kita tuju adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu demi keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, langkah-langkah membuat sebuah keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi tentang sebuah peraturan. Seorang guru berdiskusi dengan siswanya untuk memunculkan apa-apa peraturan yang akan kita taati, yang akan kita buat. Kemudian kita akan merumuskan sebuah peraturan menjadi keyakinan. Kalau sudah keyakinan, kalau sudah kita yakini, mudah-mudahan akan kita laksanakan karena kita sudah yakin. Kemudian kita akan membuatnya ke dalam kalimat yang positif dan menempelkannya di dalam kelas, di dinding kelas atau di mading kelas. Cara membentukkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit saja agar mudah diingat. Sebuah keyakinan tidak perlu panjang kali lebar. Untuk apa panjang kali lebar kalau muridnya tidak ingat? Kita buat sedikit tapi ditaati, semua anak-anak ingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan mudah diterapkan. Kemudian yang keenam, semua warga sekolah terlibat di dalamnya. Artinya, dalam pembuatan keyakinan kelas, guru harus melibatkan seluruh peserta didik.
dibuat bersama peserta didik atau melibatkan semua warga sekolah. Keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu merasa senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan perlu merasa aman. Jangan ada anak kita yang takut untuk masuk kelas karena dibully, karena dikucilkan. Jadi semua anggota kelas kita harus merasa aman di dalam kelas kita. Kemudian selalu berpikir atau bersikap positif, senantiasa menjadi yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu orang yang membutuhkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi materi yang sudah disampaikan. Nah, kemudian kita melanjutkan sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu guru yang ingin bertanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lia yang telah menyampaikan kepada kami semua tentang materi dan tentang presentasi budaya positif. Di sini saya akan bertanya sedikit, yaitu tadi mengenai keyakinan. Jadi saya mau bertanya, bagaimanakah cara menyusun keyakinan kelas dan beserta contohnya? Baik. Iya, terima kasih kepada Ibu Lydia atas pertanyaannya, yaitu bagaimana cara menyusun sebuah keyakinan kelas dan contohnya. Nah, dalam menyusun sebuah keyakinan kelas, yang pertama yang kita lakukan adalah berdiskusi dengan peserta didik untuk menentukan sebuah peraturan, karena keyakinan kelas ini dirujuk dari sebuah peraturan. Kita melibatkan peserta didik untuk mengeluarkan aspirasinya. Peraturan apa, keyakinan kelas seperti apa yang ingin kita terapkan di kelas kita. Setelah kita berdiskusi kepada peserta didik, kita sudah mengumpulkan segala aspirasi dari semua peserta didik. Jadi kita rumuskan sebuah peraturan ini menjadi keyakinan kelas. Setelah kita rumuskan menjadi sebuah keyakinan kelas, kita ubah, kita rumuskan menjadi kalimat yang lebih positif. Mungkin karena ini hasil pemikiran peserta didik, kalimatnya kurang tepat, kalimatnya kurang positif. Jadi kita memilih, kita merumuskan kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Setelah itu kita tempelkan di kelas kita, di mading kelas kita, supaya semua peserta didik dapat membacanya, semua peserta didik mengetahui apa keyakinan kelas kita. Kemudian contoh keyakinan kelas itu ada disiplin, saling menghargai, kemudian bertanggung jawab, mandiri, dan menjaga kebersihan. Itu salah satu contoh-contoh keyakinan kelas. Misalnya dari datang sampai pulang, kelas harus selalu bersih. Itu misalnya salah satu contoh keyakinan kelas yang dapat kita terapkan di kelas kita masing-masing. Demikian yang bisa saya jawab. Bagaimana Bu Widya? Terima kasih Bu Lia. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Tidak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.